Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa nelayan di daerah pesisir Sumatera, hiduplah sebuah keluarga miskin. Mereka terdiri dari seorang ayah, ibu, dan juga anak laki-laki. Begitu miskinnya mereka. Gubuk tempat tinggalnya yang terbuat dari daun dan pelepah nipah bergoyang-goyang tertiup angin. Pakaian mereka compang-camping. Badan mereka kurus, kering karena kurang makan. Itulah Malin Kundang. Demikian nama anak laki-laki itu. Ia sebenarnya adalah anak yang tampan, cerdas, dan juga tangkas. Hanya saja tubuhnya yang kurus dan balutan baju yang buruk membuatnya tampak sangat jelek dalam pandangan mata. Malin Kundang mempunyai bekas luka di siku tangan kanannya. Bekas luka itu cukup besar sehingga sangat mudah terlihat. Ia pernah terjatuh sewaktu mengejar anak-anak ayam tetangga dan terluka akibat terjerembab di atas batu. Menyadari akan kemiskinan mereka, ayah Malin Kundang pergi merantau untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang lebih layak. Akan tetapi berbilang hari, bulan, dan tahun, ayah Malin Kundang tak pernah kembali. Tinggal ibu dan anak yang malang. Ibu si Malin Kundang telah melupakan ayah Malin Kundang. Ia bekerja membanting tulang untuk mengisi perut mereka. Pekerjaan apapun dilakukan asalkan halal. Perempuan itu sangat menyayangi Malin Kundang. Bertahun-tahun mereka melewati. Kini Malin Kundang sudah beranjak remaja. Si Malin Kundang kini sudah mulai bisa bekerja dan membantu ibunya mencari nafkah. Ketampanan, kecerdasan, dan ketakasannya memikat banyak sekali orang. Balutan baju buruk bertambal-tambal tidak lagi dapat menutupi pesonanya. Hingga suatu hari, seorang nahkoda kaya raya bersandar di pantai di kampung nelayan itu. Ia mengajak Malin Kundang untuk ikut berlayar bersamanya. Dengan berat hati, ibu Malin Kundang melepaskan kepergian anaknya. Ia hanya mengharapkan anaknya itu selalu ingat padanya dan juga kampung halamannya, jika telah sukses merantau dalam pelayarannya. Singkat cerita, ikutlah Malin Kundang berlayar dalam kapal besar itu. Ia dengan cepat menjadi orang kepercayaan dan kesayangan nahkoda kaya itu. Semua suka padanya. Ia cepat belajar dan bertumbuh menjadi lagi dewasa yang kuat. Pada suatu pelayaran mereka, kapal itu diserang perompak yang amat ganas. Nahkoda dan semua awak kapal terbunuh. Barang-barang berharga dan bermacam perhiasan dirampas. Untung nasib para bajak laut itu tak menyadari Malin Kundang yang bersembunyi dalam suatu lubang sempit di dalam kapal. Tak ada barang apapun yang disisakan di kapal itu saat para perompak meninggalkan dan menenggelamkannya. Berhari-hari Malin Kundang terkatung-katung di tengah samudera hingga akhirnya terdampar di sebuah desa yang sangat kaya. Desa itu sangat subur dan pelabuhannya sangat maju. Di desa ini, Malin Kundang ditolong orang-orang desa. Ia kemudian memulai hidup baru dengan bekerja. Dengan cepat pun, ia sangat disukai banyak orang. Ia dengan cepat pula menjadi saudagar yang begitu kaya raya. Rupanya, kecerdasan, ketampanan, dan ketangkasan serta pengalaman hidupnya yang banyak telah mengantarkan kepada kesuksesan. Ia kemudian menikah dengan seorang putri saudagar yang kaya. Saudagar itu memiliki banyak kapal-kapal besar untuk urusan perdagangannya. Malin Kundang bersama istrinya yang cantik jelita kemudian sering berpergian dalam urusan perniagaan. Di kampung halamannya, berita tentang keberhasilan Malin Kundang telah sering didengar oleh ibunya yang kini telah menjadi tua dan renta. Perempuan tua itu sangat merindukan anaknya. Ia yakin suatu saat anaknya yang gagah dan kaya itu akan menjemputnya. Setiap sore ia menantikan Malin Kundang di dermaga. Ia berharap Malin Kundang akan menjemputnya. Pada suatu sore yang tenang, sebuah kapal besar merapat ke dermaga tempat di mana ibu Malin Kundang duduk setia menanti. Ketika si saudagar kaya, pemilik kapal dan istrinya itu keluar berdiri di haluan kapal, yakinlah ibu Malin Kundang bahwa saudagar kaya itu adalah anaknya. Baju yang indah dan segala perhiasan yang menempel di tubuh anaknya itu tidak membutakan matanya. Ia masih dapat mengenali Malin Kundang. Perempuan tua itu semakin yakin ketika ia melihat bekas luka di tangan anaknya itu.
Luka bekas terjatuh ketika Malin Kundang mengejar anak-anak ayam. Ibu Malin Kundang langsung memeluk anaknya ketika saudagar itu turun dari kapal bersama istrinya. Ia mengucapkan gembiraannya bahwa Malin Kundang anaknya telah menjadi orang yang berhasil dalam perantauan. Akan tetapi, sungguh di luar dugaan ibunya. Malin Kundang merasa malu memiliki ibu yang tua rendah dengan baju yang compang-camping. Di hadapan istrinya pun ia mengatakan bahwa ia bukanlah anak dari perempuan tua itu. Sungguh amat terluka hati ibu Malin Kundang. Anak satu-satunya yang sangat disayanginya itu telah menyakitinya. Ia berusaha meyakinkan Malin Kundang bahwa ia memang ibunya. Tapi Malin Kundang yang hanya karena perasaan malu mempunyai ibu yang buruk rupa terus berusaha menyanggah. Ia bahkan menjadi marah. Malin Kundang membentak dan mendorong ibunya hingga terjatuh ke tanah. Akhirnya perempuan tua itu menyerah. Sambil menangis, ia menadahkan tangan berdoa. Ya Allah, jadikanlah anak durhaka ini sebagai kisah untuk pelajaran berharga di masa datang. Jadikanlah ia batu karena telah durhaka kepada ibu kandungnya sendiri. Si Malin Kundang yang kesal dan marah segera mengajak istrinya naik ke kapal. Mereka segera mengangkat sauh dan berlayar. Tapi hanya sekejap, badai datang menerjang. Ombak samudra pun bergulung-gulung. Kapal Malin Kundang yang besar dan kuat diombang-ambingkan hingga pecah terbelah. Malin Kundang jatuh ke laut dan terdampar di pantai. Ia berusaha meminta ampun kepada ibunya, tetapi kutukan telah datang. Ketika ia bersimpu, petir menyambar, semua telah terlambat. Malin Kundang berubah menjadi batu. Ia menjadi pelajaran bagi siapapun yang durhaka kepada ibu. Mungkin itu saja cerita dari Malin Kundang ya. Wah, cukup seru nih ceritanya buat diceritakan di anak-anak kecil. Sekian mungkin dari video singkat saya. Wassalamualaikum.